kok timbaran ini. Iya, buat sampean no. Oke teman-teman, selamat siang semuanya ya. Jumpa lagi dengan saya tetap di channel Yunili. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Keringetnya berotos komos-komos karena datangnya Kesel. jauh. Ya, jauh dari Lampung. Dari Lampung. Berapa tahun di Hongkong, Mbak? Cam to 18 tahun. Jam tuh 18 tahun. Dapat majikan yang kurang beruntung, yang kurang nyaman, yang kurang enak. Untuk kali ini kurang nyaman dan kurang enak. Berapa bulan? Jalan 4 bulan. Jalan 4 bulan. Berarti sebelumnya finish. 6 tahun finish. Mbak meninggal. Apa finish? Anak kan yang 6 tahun tuh anak. Oh, yang 6 tahun jaga anak. Terus yang hampir 12 tahun ini, 11 tahun 3 bulan ini mbahku meninggal. Oh, berarti 3 majikan. Nah, 3 ini. Oh, baru ini yang kurang lagi. Kenapa? Masalahnya kenapa? Ya apa-apa itu salah. Masak nggak pernah benar. Heeh. Cerewetnya rata-rata malah. Cerewetnya gak karu-karuan. Mbah tok sih tok. Mbah sama si Uce. Oh, Mbah sama si Uce. Si Uce-ne piye? Si Uce ini 11-12. Wes pokoknya Klop. klop ya. Ya dia bilang sih kalau yang apa yang diomongin mamaku itu benar. Angge. Oh, sampai tidur kamar sendiri atau Kamar campur gudang. kamar gudang? Oh. Kamarnya kan kecil, cuma dia kayaknya dibikin gudang gitu loh. Ya. Lah terus dulu waktu interview piye? Interview tuh dia cepet banget, nggak ada 5 menit kali. Video call. Asal oke gitu aja. Dia karena udah langsung dia minta tanda tangan gitu. Karena lihat rekodnya sampai bagus ya. Nggak tahu juga ya, tapi mungkin dia cepet banget gitu tanda tangannya. Aku sebenarnya belum sek banget gitu, cuman posisiku kan lagi tuh iya ya, kayak cepet-cepet gitu loh. Nggak dipikir dulu, nggak dianu dulu. Apa karena memang waktunya mepet? Nggak juga, orang majikanku nyuruh nunggu di sana di rumahnya. Gitu. Cuman dianya tuh langsung tanda tangan yang ini. Berarti sama sudah kasih notis ke majikan atau masih mau? Belum. Oh, masih mau kasih Nyari notis. dulu, nyari dulu. Nah, terus nanti kalau udah mau nyari majikan dapat, contoh lah ya. Misal dapat, terus habis itu kadang majikan berubah menjadi baik, terus bagaimana sampai? Nggak mau. Gaji sekarang berapa sampai? 5.000. 5.000. Terus nanti kalau majikan mau nambah gaji, nggak boleh keluar Nggak gitu. mau, aku nggak Tetap nggak mau. Udah nggak nyaman. Bener-bener nggak nyaman. Oke, berarti kenyamanan itu nggak bisa dibeli dengan uang, teman-teman ya. Jeru. Nggak nyaman. Bahasanya Mbak ya, ngeri. Maksudnya kalau kita kerja capek pun nggak apa-apa sih. Kalau kita nyaman tetap aja oke gitu loh. Berarti yang dicari itu kenyamanan dulu. Iya. Tenaga masalah capek itu nggak apa-apa. Yang penting kerja itu jangan sampai tersiksa batin. Yes. Oke, siap. Ngeri. Wes dipikir matang-matang dah. Sudah. Sudah. Setiap hari sudah. Bobotnya mundur berapa kilo iki? Ini nggak turun sih, soalnya aku sendiri juga beli makanan. Pokoknya Tapi nggak boleh di kulkas, nggak boleh dimasukin makananku. Loh. Nah, terus Cuman biskuit apa gitu loh. Jadi Niko saya. Untuk menghempaskan rasa. Untuk menghembaskan rasa kesalku. Tapi tidur cukup. Enggak juga. Orang dia tidurnya malam-malam kok. Tadi pagi ini semalam aja pagi dia tidur, mbah-mbah itu. Nah terus sampai juga masa nggak boleh tidur? Tidur, cuman namanya rumah kecil, dia nonton TV, tetap aja kan kita bangun setiap hari tuh. Dia apa-apain kalau gak cocok ya? Gak cocok. Orang aku di dapur gitu ya, udah selesai. Ntar dia udah jalan dari apa? Cariin sama dia kerjaan apa, pokoknya nggak boleh berhenti. Oh, Rumah non-stop. 500. Terus kita mau cari, terus kita mau ngapain? Kerja apa gitu? Nggak bisa. Terus masak, belanja, sampai apa mbak? Kadang-kadang belanja sayur, kan dia kadang kalau anak yang libur belanja banyak taruh di pinka apa di tan. Jadi aku kadang-kadang jarang nggak keluar. Kalau sore gitu jam udah mulai murah-murah itu, aku suruh beli sayur yang $20 Seven itu. Kadang-kadang 24 jam dia di rumah loh, nggak keluar sama sekali ya. Baik. Masih sehat berarti ya? Jalannya pelan.
Jalannya pelan, tapi cerewetnya minta ampun. Bentak-bentak. Terus kalau seandainya sampean pokcoy kayak gitu gimana? Aku nggak pernah pokcoy. Oh, diem aja. Jadi Mbak seneng ya? Seneng marahin. Jadi aku diinjak-injak. Jadi Mbak seneng tapi sampeannya yang tersiksa. Gak balance dong. Setiap hari loh. Hanya digaji 5.000 untuk dengerin Mbak yang ngomel-ngomel kerja dari pagi sampai malam. Satu paket. Masalah sepele ya, maksudnya aku salah naruh kan pancinya itu sebelah sini ya. Aku taruh sebelah sana karena sini udah nggak ada tempat gitu. Ini udah di depan pintu dapur tuh udah gini. Melangkrek. Sini gitu, dia masuk. Kenapa? Aku kan bingung ya. Kenapa? Kenapa ini taruh sini gitu? Situ kan nggak ada tempat, aku bilang gitu. Situ nggak ada, taruh situ kata dia. Kalau kamu kerja pakai otak kata dia gitu. Aduh, kata aku gila. Tapi sama sudah pernah cerita curhat belum sama si agent sampean? Sampean dapat majikan bukan dari agent? Curhat agent juga suruh sabar lah pasti. Okay. Sabar, adepin aja gitu kan. Biasalah. Berarti sampean belum notice ke majikan, cari dulu. Belum cari dulu. Kalau seandainya biasanya kan namanya majikan itu kan nggak bisa tanpa CC kayak gitu kan. Dapat majikan, terus habis itu sampean pengajukan notice. Terus majikan kalau nyuruh sampean keluarnya nunggu CC baru lagi gimana? Kebanyakan seperti lah. itu. Nggak mau. Pokoknya one man notice. Pokoknya one man notice ya udah gitu. Dan aku cari majikan di sini. Harusnya kan ngono. Iya orang Mbak. Iyalah. Oh, ngono lho. Jelas basbus dulu. Iya, mau aku kan kadang arek-arek mau notice cari majikan dulu, kalau udah dapat baru ngebreak. Kalau udah dapat kasih notice, biasanya majikan kan nggak ngizinin dia keluar gitu loh. Nah, terus makanya kan terus ragu-ragu. Iya, terus bingung, majikanku nggak ngizinin aku keluar bulan Ya depan. ngapa orang kita yang pengen keluar kok? Kita yang pengen keluar, kenapa kita harus ragu-ragu? Ayo. Enggak, maksudnya istri saya itu memastikan. Karena kemarin tuh kejadian. Ada kejadian gitu. Iya, sudah dapat majikan. Dia juga nunggu dapat majikan dulu baru notice kayak gitu kan. Sudah dapat majikan oke, tanda tangan, sama-sama saling suka. Terus dia mengajukan notice ke mantan majikan kemarin itu kan. Nah, terus majikannya intimidasi. Kenapa kamu mau keluar sekarang? Nggak boleh. Kamu keluarnya 2 bulan lagi. Kayak gitu Dianya kan. mau. Dianya no choice, aku terpojok, jadi aku harus pengabdian terakhir. Entahlah, yang umat yang majikan sampeannya. Nah, tuh kan proses. Makanya kan 2 kali lipat. Wis diuber-uber, Bang, ndan to Mbak, aku gak betah ndok kene. Golekno majikan. Habis dapat tinggal kasih notis aja. Dia digertak majikan seperti itu wis. Nah, iya, leang kayak gitu. Aku lagi diinterogasi karo Mbak Yuli ya. Aku lagi diinterogasi karo polisi jenenge Mbak Yuli. Nih aja. Nah, oke sekalian aja ya buat teman-teman semuanya. Kalau emang sudah mantep untuk kasih notis ke majikan ya sudah dipersiapkan matang-matang. Kalau udah niat kayak gitu kan, jadi mau nggak mau kalau kita udah nggak nyaman kerja di majikan, jadi kita harus mempersiapkan yaitu surat pengunduran diri, namanya one man notice. Kalau kita nggak mau ganti uang 1 bulan gaji ke majikan kayak gitu ya, jadi kita harus memberikan tulisan surat pengunduran diri, one man notice, 1 month kayak gitu ya, jadi 1 bulan. Contoh hari ini tanggal 1 September, jadi keluarnya nanti the next adalah akhir bulan atau 1 Oktober kayak gitu ya. Jadi jangan mundur dan mundur. Jadi kalau seandainya kita kayak kejadian kemarin diintimidasi, aku mengajukan surat notis, ternyata majikanku suruh nunggu CC baru datang, jadi sekitar 2 bulan aku baru boleh keluar kayak gitu, istilah unfair kayak gitu loh. Jadi buat apa sampai mengajukan notis kalau tetap nuruti apa kata majikan kayak gitu. Tapi ya sesuai keputusan masing-masing aja sih. Tapi kalau memang niatnya seperti itu ya harusnya notis dulu, jangan cari majikan dulu, kan kasihan yang majikan yang baru nunggu, terus yang proses juga bingung kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk
pembuatan surat pengunduran diri, 1 month notice. Jadi ini adalah tanggal kapan kita mengundurkan diri. Terus ini adalah nama kita. Terus di bawahnya ini adalah nomor Hong Kong ID kita. Terus di sini adalah nama majikan sesuai kontrak kerja. Dan di bawahnya adalah nomor kontrak kerja. Dan di sini adalah kapan, jadi tanggal kapan hari ini kita pengajuan, dan di sini adalah kapan terakhir kita last working day. Terus alasannya apa? Alasan ini opsional, boleh ditulis boleh tidak, kayak gitu aja ya. Terus ini kita tanda tangan, majikan tanda tangan. Jadi teman-teman itu kalau bisa punya 3 lembar, 1 buat majikan, 1 buat imigrasi, 1 buat kita sendiri. Jadi kita harus punya pegangan, jangan sampai dikasih majikan terus kita ngupload nggak punya apa-apa. Ini adalah surat 1 month notice kayak gitu ya, karena ini penting sekali. Tanpa adanya surat 1 month notice, jadi kita kalau mau proses dengan majikan baru itu takutnya nanti visa nggak akan keluar, atau surat terminitnya nggak, kalau nggak ada itu susah juga untuk visa bisa turun kayak gitu ya. Jadi kita harus ada orat-oratan surat pengunduran diri, boleh 1 month notice atau surat pemutusan kontrak kerja atau terminate letter kayak gitu ya. Oke. Terus Mbak E sudah menyiapkan belum surat 1 month notice-nya? Belum. Oke, berarti nanti sekalian tak kasih, tinggal sampai nanti tulis saja tanggalnya loh. Kayak gitu ya. Jadi di saat mbaknya nanti sudah dapat majikan, langsung aja disodorin ke majikan, the next bulan depan baru Mbak E keluar kayak gitu. Walaupun kerja 4 bulan, Mbak E tetap dapat tiket 1 jalan pulang ke Indonesia kayak gitu. Terus gaji sama tiket toh. Ya, kalau gaji tetap dapat selama sampai kerja itu. Terus rencananya pengen nunggu visa dek Makau apa nek Indo? Kalau ke Makau gimana, di Indo gimana? Nggak ada bedanya, punya cuma beda tempat. Oh ya beda no. Beda apa? Bedanya. Ya hidupan di Makau dibayar dewe. Kalau nggak dengan yang Indo, Nah, iya wes. lama nggak sih nunggu visa itu? Dihitung dari dapat majikan 2 bulan. Hitung dari dapat majikan itu. Oh ya cepet lah. Ya 2 bulan. contoh ya sama aja gitu kayak ini. Iya. Tapi kalau sampean kayak pengajuan opsional aja lah, sesuai sampean aja kayak gitu ya. Kayak contoh sampean dapat majikan, baru interview kayak gitu ya. Terus habis itu sampean mengajukan 1 month notice ke majikan. Tapi kan sampean sudah proses dengan majikan baru. Artinya sudah 4 minggu tuh, ya kan? Keluar dari rumah majikan, sampean kan sudah masih ada waktu 14 hari, 2 minggu kan? Jadi kan 6 minggu tuh. Jadi mungkin nanti kalau sampean pulang ke Indonesia mungkin sekitar 2 minggu bisa sudah turun. Kalaupun mau di Makau juga mungkin bisa sudah turun 2 minggu. Jadi sesuai aja. Jadi intinya dihitung dari dapat majikan itu sekitar 2 bulan kayak gitu. Makanya nanti kalau sudah ada pemutusan kontrak ini baru nanti visa itu bisa keluar. Iya. Jadi makanya kenapa kok kita harus punya 3 lembar, 1 kasih majikan, 1 kasih imigrasi, 1 buat kita. Kita kan harus punya arsipnya tuh. Iya enggak? 1 buat majikan. Majikan nompo enggak nompo, terima enggak terima. Yang penting kan kita sudah sesuai aturan. Jadi kita pengajuan kayak gitu. Terus nanti kalau di saat sampai dapat majikan, surat yang sampean sodorkan ke majikan 1 month notice itu sekalian dimasukkan ke imigrasi. Jadi majikan lama stop, sekarang proses dengan majikan baru. Kayak gitu aja. Ada ya? Ada nggak sih? Apa? Mbah 1 gitu. Mbah 1, kalau Mbah mbah anak gitu. anak anjing? Anjing kecil. Mm-mm. Apa aku suka. Suka? Nggak takut? Enggak. Oke. Ya mana tahu lah. Yang penting nanti kita biodata dulu, kayak gitu kan. Terus mana yang cocok. Nanti kan yang penting interview dulu. Menurut feeling sampean oke, baru tanda tangan. Kalau menurut sampean feelingnya nggak oke, ya nggak usah tanda tangan. Betul, kayak gitu kan juga lagian kan juga masih belum notice toh, kayak Belum. gitu. Kalau di rumah majikan sewaktu-waktu tuh ada majikan yang kepengen interview secara video call, kira-kira bisa nggak? Atau nggak Nggak convertible? boleh main HP kan. Oh, kalau di rumah majikan. Liburnya nggak tentu. Minggu kalau ini berapa ini minggu, kadang dia ini enggak. Kalau minggu besok kayaknya minggu, Mbak. Oh, minggu. Heeh. Tanggal 4 itu. Heeh. Oh, oke, siap. Yang penting kan nanti kalau aku udah ada biodata sampean, sudah ada video sampean, foto sampean kayak gitu kan. Namanya rezeki kan kita nggak tahu. Iya. Kan iseng-iseng berhadiah mana tahu dapat rezeki yang cocok kayak gitu. Tinggal nanti sampean mau nunggu visa di Makau atau Indonesia, tergantung sampean maunya di mana, monggo, nggak apa-apa. Kayak gitu aja. Ya. Oke, teman-teman semuanya, dan mbaknya ini sudah puluhan tahun di Hong Kong, ternyata di kontrak yang ketiga itu ternyata kurang beruntung. Karena apa? Nggak nyaman, dapat mbah yang super rewel
Kopinya boleh diminum. Kopinya diminum tapi masih panas. Interogasinya apa? Kalau sama saya sangat simpel interogasinya. Namanya nggak cocok ya sih, nggak cocok, namanya juga nggak cocok kayak gitu ya. Wes minta doanya aja teman-teman semuanya ya, bagi teman-teman ya, mudah-mudahan mbaknya segera dapat majikan yang cocok kayak gitu. Bagi teman-teman yang sekarang kurang nyaman di rumah majikan ya, mudah-mudahan bisa bertahan kuat sampai finish kontrak. Tapi kalaupun memang sudah benar-benar bertahan tapi nggak mampu dan nggak kuat ya nggak apa-apa. Kalau masih ingin kerja di Hong Kong, atur strategi, tahan sebentar tapi kita cari majikan dulu. Kalau kita masih kepingin kerja di Hong Kong, tapi kalau kita kepingin los pulang Indonesia ya wes nggak apa-apa, sodorkan surat one man notice saja kapan aja, itu nggak apa-apa kayak gitu aja. Suwun sangat sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye bye.